Halo, assalamualaikum. Jadi saya ingin bahas nih ada pertanyaan. Kebetulan dipancing oleh Perlem 19 tahun 2019, di mana disebutkan di situ PPK tidak boleh dirangkap oleh atau tidak boleh merangkap sebagai PPSPM atau pejabat penandatangan SPM. Akibatnya, gara-gara pemahaman ini kemudian ada yang berpendapat bahwa kalau begitu PA tidak boleh bertindak sebagai PPK karena PA adalah juga penanda tangan SPM. Jadi ini perlu saya luruskan. Kalimatnya jelas bahwa yang tidak boleh merangkap sebagai PPSPM adalah PPK. Nah, kenapa PPK? Karena PPSPM itu adalah pejabat di sebuah institusi atau di kementerian lembaga APBN. Di APBN di dalam PP 45 tahun 2013 itu disebutkan PPSPM adalah pejabat yang diberi tugas sebagai pejabat penandatangan SPM. Jadi kedudukannya sama dengan pejabat pembuat komitmen. Pejabat pembuat komitmen juga ditetapkan oleh PA, PPSPM juga ditetapkan oleh PA-KPA. Nah, ini sama, karena sama maka dia tidak boleh merangkap. Itu pertama. Yang kedua, ini juga kayaknya menular ke daerah pemahamannya. Sehingga ada yang berpendapat kalau misalkan PA-nya bertindak sebagai PPK karena dia tidak menunjuk PPK secara mandiri di luar dirinya, maka dia tidak menandatangani SPM, kemudian SPM-nya dipindahkan ke orang lain. Ini juga hal yang salah menurut saya. Karena apa? Yang dilarang itu PPK merangkap sebagai PPSPM, bukan PA merangkap sebagai atau bertindak sebagai PPK atau KPA merangkap sebagai PPK. Bukan itu. Karena PA, KPA yang bertindak dan merangkap sebagai PPK tidak disebut PPK. Hanya dia melaksanakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh seorang PPK. Ini dua hal yang berbeda. Ini supaya nanti teman-teman tidak dibingungkan gitu lah. Yang saya takutkan nanti juga ini menjadi bahan audit gitu ya. Di daerah itu tidak mungkin bisa dipisahkan antara penandatanganan SPM dengan PA KPA. PA itu penandatangan SPM berdasarkan penetapan kepala daerah. KPA juga penandatangan SPM berdasarkan penetapan kepala daerah terkait dengan transaksi-transaksi tertentu ketika dia ada KPA-nya. Nanti kita bahas lebih lanjut nanti mungkin di kelas ya, di kelas-kelas karena tidak terlalu bisa juga dibahas secara singkat di sini. Tapi intinya gini, pasal di Perlem 19 tahun 2019 itu tidak kemudian melarang PA atau KPA yang bertindak atau merangkap sebagai PPK untuk menjadi penanda tangan SPM. Karena larangannya hanya untuk PPK dan PPSPM. Demikian, terima kasih.